gue menyatakan diri gue kok gue nggak bisa public speaking. Tapi gue mau ngomong, jadi jangan terlalu ini aja gitu loh, jangan terlalu insecure sama kalian nggak bisa public speaking, kalian nggak pernah public speaking. Kebetulan puji Tuhan pas banget tiga-tiganya aku juga aku kirim, karena sebenarnya aku nyari lomba tuh juga telat banget. Pas kelas 12 semester 1 baru ngejar, itu pas banget lagi sibuk-sibuknya juga, jadi itu jadi salah satu kesulitan aku juga. Karena kan nggak semua guru yang udah kenal sama kalian kan, karena kalau kalian nggak aktif di kelas online, ya guru itu benar-benar nggak tahu kalian ada di kelasnya dia gitu loh. Iya. Nggak boleh. Nggak boleh dicontoh guys. Halo, kembali lagi bareng gue di podcast 68. Pada kesempatan kali ini, gue nggak sendirian nih. Gue ditemenin oleh rekan kerja gue di OSIS MPK 68 Jakarta. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Naysita Alena. Dan di sini aku akan menemani Kak Bondan di Poela episode ke-6 ini. Nah, sesuai judul Poela episode yang ke-6 ini, kita akan membahas tentang SNMPTN. Bener banget tuh, Nay. Dan juga kita hari ini kedatangan tamu spesial nih dari SMA Negeri 68 Jakarta. Nah, ini juga sebenarnya udah alumni ya, Nay. Baru banget lulus kemarin. Iya, bisa dibilang kayak gitu. Nah, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Nah, oleh karena itu, boleh dong kepada dua narasumber kita yang keren-keren banget ini untuk memperkenalkan diri. Nama aku Marta Suliti, aku dari jurusan IPA, dan aku puji Tuhan terima di Sekolah Teknik Elektro dan Informatika di ITB. Halo Kak. Halo Kak Marvel. Halo juga, halo. Halo, kenalin gue Keiko Fajria dari jurusan IPS SMA 68. Gue alhamdulillah gue keterima di jurusan Ilmu Komunikasi UI 2021. Salam kenal. Hai Kak. Halo Kak, salam kenal. Oke. Kan Kak Keiko dan Kak Marvel udah diterima nih di jurusan favorit, apalagi kan bahkan univ kakak juga yang begitu favorit. Nah, kalau boleh tahu kenapa sih kakak milih univ sama jurusan ini? Mungkin dari Kak Keiko dulu nih, ladies first guys. Sebenarnya dulu pas awal tuh gue nggak pengen jurusan komunikasi. Dulu gue pengennya akuntansi, tapi makanya itu kan gue masuk jurusan IPS di 68 kan. Tapi seiring berjalannya waktu, gue mikir lagi, akuntansi tuh gue nggak sih? Gue emang bener-bener pengen akuntansi nggak sih? Setelah gue pikir ya ternyata enggak, gue bukan anak FPB banget gitu loh. Nah, terus waktu berjalan ada suatu momen yang bikin gue pengen banget jadi penyiar radio. Dan udah gue pikir berkali-kali, gue tetap pengen jadi penyiar radio gitu loh. Dan gue riset tuh penyiar radio tuh masuk jurusan perkuliahannya tuh apa sih? Dan ketemulah komunikasi. Ya makanya gue jadiin komunikasi sebagai jurusan utama gue. Ya kalau misalnya univnya ya siapa sih yang nggak pengen masuk Universitas Indonesia ya kan sih, universitas impian semua orang gitu loh. Itu sih. Jadi ini passion kakak ya masuk univ itu? Iya, karena gue punya cita-cita yang berhubungan dengan jurusan itu gitu loh. Keren banget Kak Keiko. Keren banget sih. Kalau dari Kak Marvel gimana Kak? Ya, kalau aku sendiri, karena dari dulu emang aku suka banget sama dua mata pelajaran, matematika sama fisika. Emang dari dulu sampai SMA, jadi aku coba cari-cari yang jurusan yang berkaitan sama dua mata pelajaran ini, dan ya aku ketemunya stay ini, Teknik Elektro dan Informatika, di mana ya kuat banget MTK sama fisikanya. Ya udah, jadi emang dari SMP sih sampai SMA akhirnya sempat sebenarnya aku pengen tadi awalnya mau FTTM, teknik tambang, cuman karena nilai kimia aku emang nggak terlalu bagus, jadi kayaknya aku juga pertimbangin lagi, jadi emang
pengen banget passion aku di stay gitu. Terus buat masalah jurusan di ITB, kan aku pilih ITB karena ya siapa yang nggak mau masuk ITB gitu kan, maksudnya kalau anak-anak yang teknik itu kan teknik banget gitu kan, kental banget tekniknya. Terus ya sama satu lagi terakhir karena emang kakak mau banget kuliah bareng sama kembaran kakak yang juga kebetulan keterima di sana gitu. Wih, keren banget gak sih Kak? Iya, pelajaran favoritnya matematika sama fisika. Keren banget saya mah sih. apa daya. Nggak bisa ITB juga kebetulan rumpun IPA semua ya Kak? Iya. Mayoritas. Iya betul. Mayoritas ya. Iya. Betul. Keren banget. Nah, kakak awal mula tahu SNMPTN tuh dari mana sih Kak? Kayak tahu kata SNMPTN atau tahu SNMPTN tuh jalur undangan tuh dari mana? Terus kenapa bisa tertarik mau masuk jalur SNMPTN dibanding jalur lainnya Kak? Coba Kak Marvel dulu. Oke, jadi aku awal tahu mulai jalur SNM itu dari awal SMP ya. Oke, aku mungkin sedikit cerita dulu. Kakak sekolahnya di suatu sekolah swasta kecil yang ya di Rawasari gitu. Dan waktu itu emang ada kakak kelas kakak yang kebetulan cuma satu yang keterima karena jarang banget yang keterima undangan. Dan itu bikin geger banget. Dan itu masuk jalur undangan ke UI. Nah, dan jadi kakak kelas kakak waktu itu jadi kayak ikonik banget karena hanya dia yang pernah keterima jalur undangan dan ini yang memotivasi kakak buat mau masuk undangan gitu. Ya tentunya sekolah kakak waktu itu bangga banget bisa punya kakak kelas yang kayak gitu kan. Jadi kakak termotivasi buat ikut jalur ini dan akhirnya setelah kakak bisa masuk SMA 68 baru deh semua informasi mengenai jalur SNMPTN itu kebuka gitu. Kakak bisa dapat dari teman, dari guru, dari kakak kelas, dari kepala sekolah, dari wali kelas juga semuanya gitu kan mensosialisasikan jalur SNM ini. Jadi kakak tahu dari situ juga. Kemudian kenapa kalau aku dibilang aku pilih SNM dibanding jalur lain ya karena jelas SNM ya aku nggak siap SBM banget itu yang aku bilang, aku nggak siap SBM banget. Ya itu udah pasti, semua orang juga pasti gitu. Dan kedua emang udah SNM itu kan jalur subsidi juga, menghemat biaya pendidikan. Terus waktu luangnya juga lebih panjang karena pengumumannya lebih awal nih, dari April istilahnya udah dapat SNM udah libur, sehingga ya kita bisa siapin juga buat perkuliahan lebih dini gitu dibanding jalan lain. Terus apalagi ya, mungkin target masa depan berada satu tahap mungkin lebih terarah kalau kita masuk SNM gitu. Karena ketika kita keterima di jalur SNM itu artinya ya kita sudah berada di posisi yang sangat aman dan cukup aman menurut aku karena ya kita istilahnya udah keterima duluan dibanding teman-teman yang lain. Dan merasa lebih tenang aja karena kita nggak perlu lagi tuh namanya seleksi berdasarkan jalur tulis, tes tuh nggak perlu lagi. Nah menurut aku, dan terakhir yang membuat aku pengen masuk SNM tuh ada kebanggaan sendiri kalau kita masuk jalur SNMPTN gitu sih. Apalagi jalur undangan. Iya, keren banget. Jadi udah tinggal rebahan aja gitu ya Kak. Kalau bener, tinggal rebahan. Iya udah nggak usah persiapin lagi buat SBM gitu ya. Iya. Oke, dari Kak Keiko gimana nih? Kalau gue sendiri tahu SNM itu gara-gara kan kakak gue masuk 68 duluan daripada gue kan. Terus dia udah dapat edukasi sama pengarahan tentang jalur-jalur perkuliahan tuh. Ya, nah itu yang membuat gue juga tahu jadinya ada jalur untuk masuk kuliah itu ada banyak. Jadi ada dari SNM, SBM, ada mandiri gitu. Nah, yang buat gue pengen ikut jalur SNM ya bener kata Marvel gitu. Gue menyatakan diri gue nggak siap gitu loh UTBK karena udah susah, materinya banyak kan. Bener-bener kayak bahkan gue menyatakan ya bener-bener nggak siap gitu loh. Terus ditambah satu sisi kakak gue kan 019 dan dia alhamdulillah keterima jalur SNM juga. Jadi kayak gue ngebayangin misalnya kalau gue nggak keterima SNM bakal kayak gimana dibanding-bandinginnya. Jadi kayak itu yang mendorong gue pengen masuk SNM gitulah. Gitu. Termotivasi juga ya Kak? Iya, termotivasi. Iya, keren banget. Oke, kan Kak Keiko dan Kak Marvel udah diterima nih di jurusan favorit maupun universitas favorit kakak. Nah, gimana sih Kak perjuangan dapetin itu semua? Kayak cara belajar kakak atau dibantu dengan doa kakak atau gimana tuh Kak? Dari Kak
Keiko. Ya, cara belajar ya kan gue angkatan 021 ya yang belajar di 68 itu ada yang offline ada yang online-nya juga ya itu pas akhir-akhir kelas 11 sama kelas 12-nya. Cara belajar gue sih pas offline ya gue ngambis dari awal gitu kelas 10 gitu loh karena kalau lu udah ngambis dari awal ya itu akan membantu nilai rapot lu ya jadi besar juga. Kayak teman gue ada yang kayak kelas 10-nya tuh rata-ratanya dia gede banget dan itu membuat rata-rata 5 semesternya dia tuh benar-benar besar gitu. Jadi dia ada di peringkat atas gitu di 40%-nya dan itu akan membantu kan. Jadi ya gue alhamdulillahnya gue emang ngambis dari kelas 10 gitu. Terus kalau pas online kan jujur aja kalau online kan kita belajar kayak susah banget ya kayak materi tuh kayak susah banget kita serap gitu loh. Itu kayak gue ngakalinnya ya setiap ada tugas ya gue ngusahain selalu gue kerjain tepat waktu gitu loh, nggak gue tunda-tunda. Sama misalnya kalau kita lagi Zoom dan Gmeet ya gue usahain ya gue aktif lah supaya guru-guru itu kayak kenal sama gue gitu. Itu sih paling. Jadi perjuangan kakak dapetin SNM emang dari kelas 10 ya kak? Iya. Udah ngambis dari kelas 10. Iya, struggle ya kak. Keren banget. Artinya harus konsisten juga ya kak, ngambisnya dari kelas 10 sampai iya, karena kalau nggak ngambis konsisten gitu, lu bakal nyesel sih. Bener-bener, karena temen gue banyak yang mereka nggak belajar dari awal, kayak mereka baru belajar tuh akhir-akhir kelas 11 dan 12-nya itu kayak mereka benar-benar nyesel gitu. Iya. Berarti emang kakak ini dari kelas 10 emang udah tekenin banget nih gue harus dapet SNM gitu ya? Sebenarnya nggak gitu banget, tapi ya balik lagi karena kakak gue kan udah keterima SNM tuh, jadi kayak ya dibanding-bandingin gitu loh kalau gue nggak pinter, jadi kayak itu yang memotivasi gue juga gitu lah. Oke. Kalau dari Kak Marcel gimana kak? Ya kalau aku cara dapat SNM ya perjuangan aku pertama pasti kembali lagi kan berdoa, itu paling penting. Kemudian yang kedua ya aku juga minta dukungan dari orang tua, support dari teman-teman juga, dari saudara kakak juga. Dan kalau cara belajar mungkin kalau aku lebih belajar tentang strategi SNM dan belajar buat dapat nilai rapot. Nah itu yang penting dari dua itu. Nah mungkin aku mau kasih sedikit juga tentang berbagi tentang cara belajar aku. Jadi kalau cara aku belajar itu buat ngejar nilai rapot ya, dalam tanda kutip tuh yang paling penting adalah ambil hati guru. Itu yang menurut aku penting. Ya caranya ya benar, harus kalau guru ngasih pertanyaan cepet-cepet jawab. Kalau guru buka sesi pertanyaan cepet-cepet tanya. Kalau guru juga kasih informasi ya responsif aja gitu. Jadi intinya banyak komunikasi sama guru. Karena aku percaya banget kalau misalnya kita udah terkenal di mata guru, itu nilai bakal kebantu banget buat dinaikin gitu. Terus sama yang paling penting menurut aku sih ketahui jam belajar kita gitu. Karena ini penting banget. Kalau aku sendiri tuh suka banget belajar tuh malam sampai subuh. Jadi kayak suka banget begadang karena emang jam efektif aku buat belajar di situ. Terus jangan lupa jangan juga pernah nunda-nunda tugas. Benar kata Keiko yang tadi Keiko bilang, jangan pernah nunda-nunda tugas, kumpulin tepat waktu, itu yang paling penting karena kita akan kehilangan waktu-waktu penting kita kalau misalnya kita nunda-nunda tugas yang guru kerjain gitu. Yang guru kasih gitu. Oke. Artinya kakak kalau belajar tuh malam ya kak? Kalau misalnya siang gitu pernah nggak kak? Tidur. Belajar siang tidur. Oh tidur. Tidur siang ya kak, the best. Oke. Berarti istilahnya tuh mumpung ini masih online ya, jadi untuk pendengar podcast nih yang kelas 10 dan kelas 11 mungkin bisa kalau bahasa lainnya itu cari muka gitu ya kak sama guru biar kenal gurunya itu juga. Benar, aktif aja. Aktif. Iya benar. Karena kan nggak semua guru yang udah kenal sama kalian kan. Karena kalau kalian nggak aktif di kelas online, ya guru itu benar-benar nggak tahu kalian ada di kelasnya dia gitu loh. Iya. Apalagi kelas 10 ya kan belum ketemu. Iya. Dari awal itu. Soalnya semakin kalian diketahuin sama guru, semakin gampang gitu loh. Misalnya kalau nilai kalian jelek, ya gampang gurunya naikin nilai kalian. Itu membantu sih. Oke.
Oke. Jadi salah satu tipsnya kita harus cambuk ya kan? Gitu. Oke. Nah, boleh dong Kak diceritain pernah ada nggak sih kayak kesulitan atau tantangan Kakak selama perjuangan untuk dapetin SNMPTN-nya? Mungkin tadi kayak yang kata Kak Keiko dari kelas 12 ini kan kayak ngerasain dari offline ke online nah gitu. Pernah nggak ngerasain kayak transisi dari offline ke online tuh kayak aduh beda banget gitu, langsung susah gitu. Gimana Kak? Mungkin dari Kak Marvel dulu. Ya, kalau aku bilang sih tadi kembali ke transisi dari online ke offline ke online tuh berasa beda banget ya. Dari tadinya awalnya kita praktikum gampang, sekarang praktikum jadi ditambah bikin video segala macam. Ya kembali lagi kalau misalnya tantangannya itu adalah ya time management kita gitu. Untuk kalau online, jujur aja kelas 12 mau online pun tetap banyak banget tugasnya, berat banget. Kayak itu mungkin juga ngerasain banget, banyak juga tugasnya. Tetap kita harus time management banget, dimana kita juga harus sisihin waktu kita bukan buat belajar doang, buat melakukan aktivitas lain. Nah, itu sih tantangan terberat aku buat buat transisi SNM. dari offline, buat SNM juga gitu. Terus apalagi ditambah emang 68 ini kan tren banget, maksudnya siswanya emang berprestasi semua, walaupun katanya udah pakai penyaringan gitu kan, apalagi seleksinya udah ketat banget itu pas 68. Jadi emang siswanya semua udah prestasi semua, jadi apalagi kesulitan sendiri buat bersaing dengan teman-teman aku yang sebaya aku gitu. Itu sih tantangan terberat aku mungkin di SNM. Oke, keren. Jadi kalau untuk itu juga harus pinter-pinter cari temen nggak sih? Bener banget, deketin teman yang pinter sih. Iya. Bener. Dari deketin teman yang pinter. Dari gue ya pastilah ya, kan dari transisi offline ke online itu tuh benar-benar terasa banget ya, kayak semua materi jadi susah banget kita cerna di otak gitu, jadi nggak ngerti kenapa kan semua materi tuh jadi susah gitu loh. Terus kayak selain itu kayak manage waktu supaya nggak main terus, nggak tiduran terus, nggak nonton terus, itu kan kayak susah ya. Kayak kita tetap harus tahu waktu belajar kita gitu, kita tetap harus nyisihin waktu buat belajar kan, karena apalagi gini loh, kan nggak menutup fakta ya kalau SMA itu pasti banyak romansa yang tumbuh secara tidak gitu kan. Itu benar-benar, itu menurut gue itu tantangan yang lumayan sih ya, karena kita harus tetap fokus belajar, terus tapi kayak tetap teralihkan ke hal-hal seperti itu menurut gue tantangan parah sih. Yang dimana SMA tuh katanya masa-masa yang terindah ya, Mas. Iya, bener banget, bener banget. Iya. Oke, emang kalau misalnya di antara Kak Marvel atau Kak Keiko pernah nggak gitu kayak tergoda-goda dengan romansa atau no comment. Oke, Nasi. Oke, kan Kak Keiko dan Kak Marvel ini salah satu siswa yang diundang di podcast ini tuh yang masuk ke 40% siswa eligible ya, kuota SNMPTN. Nah, boleh dong Kak ceritain kayak persaingan Kakak sama teman-teman yang lain gitu. Mungkin ada drama tentang nilai gitu, gimana coba? Dari Kak Marvel. Kalau persaingan aku sendiri dengan teman-teman yang lain, sebenarnya aku cukup deg-degan waktu pas pemeringkatan, karena itu yang menentukan kita akan milih jurusan apa juga kan, gitu. Nggak mungkin kita milih jurusan yang istilahnya teman-teman kita yang di atas kita nilainya kita ambil juga jurusan itu yang sama kan, nggak mungkin gitu ya. Maksudnya berat lawannya gitu. Ya, terus buat persaingan aku dengan teman-teman yang lain tuh menurut aku sih udah cukup ketat banget, apalagi IPA itu angkanya udah pasti beda koma-koma semua. Terus tapi puji Tuhan untuk persaingan jurusan di jurusan aku yang stay, untungnya nggak ada yang saling kontok-kontokan, nggak ada yang backstabber juga.
ya walaupun peminat jurusannya ada, cuman ya kita saling ngalah juga gitu kan. Tapi yang menurut aku sendiri paling berat tuh sebenarnya bukan di jurusan aku. Untuk angkatan aku ini paling berat yang jurusan IPA adalah pendidikan dokter, karena itu yang menurut aku di persaingan jurusannya tuh ketat banget, karena banyak banget yang mau dokter. Jadi di angkatan kakak sendiri juga banyak yang bingung gitu, ini mau dokter semua jadi mau kemana gitu kan. Terus ya gitu sih paling. Oh gitu, oke. Artinya ada drama ya kak? Ada sih, itu apalagi kan ada. Ditambah susah banget buat teman-teman kayak share nilai rapotnya, jadi kita harus nerka sendiri gitu. Itu sih. Iya. Dan kalau di 68 sendiri tuh yang siswa yang udah masuk kuota SNMPTN itu masing-masing prodi harus ini gak sih kak? Harus apa? Buat grup gitu. Kayak kakak kan IPA, nanti buat grup IPA yang keterima SNM, terus kakak Iko IPS buat grup yang di IPS doang. Itu gimana kak? Ada gak sih di 68? Harusnya kan ada ya, tapi pas kemarin nggak dibikin. Kayak gue nggak tahu kita nggak inisiatif atau gimana, tapi ya emang nggak ada. Makanya itu sedikit ribet gitu kita nentuin mau milih apanya. Sebenarnya emang dari tahun kemarin tuh ada? Katanya sih ada. Kalau yang IPA sih menurut aku kemarin ada. Jadi bikin emang kita cuma bikin grup itu dikit banget, cuman ranking 10 teratas. Karena kita juga nggak ngerti kenapa banyak yang takut juga. Maksudnya share nilainya. Jadi kita emang bikin waktu itu inisiatif dari kita yang emang udah masuk peringkat 10 besar gitu kan. Tapi emang kita dari sekolah nggak pernah disuruh, jadi emang harus dari inisiatif dari siswanya itu. Cuman dari tahun ke tahun emang harusnya ada, karena kakak kelas yang 020, 019 juga ngomongnya harusnya ada gitu. Iya. Oke. Kalau dari kakek itu gimana kak? Kan untuk komunikasi sendiri ya, gue merasa di 68 komunikasi bukanlah jurusan yang populer gitu loh. Nah, setahu gue yang jadiin komunikasi sebagai jurusan utamanya tuh kayak cuma 3 orang kemarin. Dan kita juga nggak saling sikut-nyikutan gitu loh. Kayak kita jalan masing-masing, terus nanti yang paling depan ya udah nanti dia yang bakal menang gitu loh. Jadi ya cuman gitu sih. Terus persaingan yang paling gue rasain sih bener kata Marvel yang kayak mereka nggak mau ngasih tahu jurusan pilihannya itu apa. Itu kan kayak susah ya, karena kan kita harus bikin strategi terbaik supaya kemungkinan kita lolosnya itu lebih besar kan. Ya itu yang susah sih. Jadi seharusnya ada komunikasi seenggaknya ya kak? Iya, supaya semua dapat gitu loh. Iya benar. Oke. Terus ini kan kakak udah keterima di SNMPTN nih. Nah, ceritain dong kak momen-momen kakak pas tahu kakak nih keterima gitu, lolos jalur SNMPTN gitu. Mungkin dari pas cerita ke temen atau reaksi orang tua kayak gimana, terus perasaan kakak pas tahu kayak oh my god aku lulus SNMPTN gitu, itu gimana kak? Dari kakek Iko dulu mungkin. Kan kemarin pas pengumuman itu tepat banget sama hari pertama US ya. Itu udah berhasil banget bikin gue pusing banget, yang benar-benar bikin lemas, yang kayak gimana ya, kita tuh harus fokus US, tapi di satu sisi pikiran kita teralihkan sama pengumuman SNMPTN gitu loh. Itu kan nyebelin banget ya. Iya. Ya, terus gitu lah. Ya sampai hari H pengumuman, gue buka, itu gue udah benar-benar gue cuma bisa tiduran di kasur karena saking pusingnya. Ya, gue buka pengumuman, alhamdulillahnya warna gue biru dan ternyata keterima gitu. Ya itu gue langsung tiba-tiba pusing gue langsung hilang gitu aja, dan gue senang banget pastinya. Dan gue langsung nangis sih pas itu, dan gue langsung ngasih tahu ke dan gue langsung ngasih tahu ke keluarga gue. Gue pribadi ya gue kurang enak sama teman-teman gue, jadi gue nggak terlalu nge-publish ke temen sih kemarin. Dan nggak nge-down juga ya kak yang lain? Iya. Benar. Oke, tadi kak Iko nangis kan? Iya. Happy tears ya kak? Iya. Nggak nyangka ya kak,
akhirnya perjuangan itu Iya, terbayarkan. bener ya. banget. Kayak kan soalnya Iya. itu kan emang udah bentar kayak hamin sebulan UTBK kan. Jadi Iya. makin-makin juga tuh pusingnya. Mm-mm. Akhirnya terbayarkan dari kelas 10 belajar mati-matian. Ya, Udah alhamdulillah habis ya keterima. kan. Iya, benar. Keren banget. Oke, dari Kak Marvel gimana? Ya benar banget. Jadi yang kayak kau bilang tadi, kita harus pas hari Senin banget kita juga buka pengumuman, pas hari Senin banget juga kita ada ujian gitu, ujian sekolah. Jadi kayak double pusing, double grogi, double deg-degan juga. Dan ya waktu pas pengumuman jam 3 itu kan aku juga masih ada di les gitu, maksudnya baru pulang les, belum nyampe rumah. Jadi emang pas di perjalanan itu emang udah banyak banget aku dengar kabar kayak ini keterima, ini diterima. Wah, aku juga makin deg-degan kan, aku keterima gak sih gitu Makin kan. down gitu ya. Dengar itu. Ya tambah lagi kan hari itu tambah juga kan hari itu kan kakak pengumumannya 2, kembaran kakak sama aku. Jadi kayak kalau kembaran kakak keterima aku nggak keterima tuh gimana, kalau aku keterima kembaran kakak nggak keterima gimana. Jadi gitu kan, takut banget juga, aku udah pusing banget waktu itu, takut mengecewakan banyak orang kalau nggak keterima gitu kan. Ya cuman sampai rumah ya puji Tuhan pas kita buka ya dua-duanya biru gitu, kita kami berdua biru. Jadi kayak iya, keren. Ya jadi ya kurang bersorak-sorai apa gitu kan ya, sampai sekarang juga aku masih bingung gitu kenapa aku bisa dapet gitu kan, kayak nggak percaya aja gitu sampai kami berdua bisa dapet gitu. Iya, terharu pasti, deg-degan, bahkan teriak-teriak itu udah pasti. Oh iya, ada selebrasinya. Lagi teriak-teriak bareng selebrasi. kembaran kakak ya. Keren banget ya bisa satu kampus ya sama kembarannya. Iya. Bahkan satu fakultas tuh fun fact-nya. Oh iya, satu fakultas juga. Oh iya. Oh my god, keren banget. Asik banget. Satu kelas lagi. Dan kalau boleh tahu, boleh gak sih Kak spill dikit gitu nilai rata-rata Kak Keiko sama Kak Marvel nih dapat UI Ilkom sama ITB STI gimana tuh? Dari Kak Keiko berapa? Sorry banget gue lupa, tapi seinget kayaknya 87,56 kalau nggak salah ya. Keren banget. Lumayan ya. Saya insecure ya. Dari Kak Marvel? Aku sendiri 89 pas gitu. Cuman awal aku juga insecure karena awalnya kalau angkatan 020 tuh yang keterima di STE itu dia tinggi banget, rata-rata tuh 91 kalau nggak salah aku. Kayaknya kayak 89, waduh ini bisa terima gak sih gitu, awal juga insecure banget. Cuman ya puji Tuhan ternyata keterima. 91 udah kayak setara kedokteran ya Kak? Waduh parah banget, tinggi banget. Tinggi banget itu. Keren banget. Oke. Nah, Kak Keiko dan Kak Marvel kan udah jadi Kamaba UI dan ITB nih. Nah, boleh dong spill dikit nih plan kakak untuk kedepannya gimana? Apakah kakak bakalan ngikutin fashion kakak? Apa Kak Marvel nih mau ngembangin musik kakak sampai ya berprestasi lah gitu? Gimana dari Kak Keiko? Pastilah ya, gue pengen banget jadi mahasiswa yang berprestasi nanti. Tapi selain itu, gue pengen banget ngarahin diri gue bener-bener ke cita-cita gue sih. Paling nanti gue pengen masuk ke organisasi radio di UI paling. Untuk saat ini sih itu ya. Berarti nanti setelah kelulusan Kak Keiko bakalan jadi, waktu itu Kak Keiko pengen jadi presenter ya? Apa? Gue pengen jadi penyiar radio, jadi doain aja ya guys, doain aja. Iya. Oke, kita tunggu ya kan nanti. Kita tunggu ya. Oke, dari Kak Marvel gimana? Ya sama kayak Keiko, mahasiswa berprestasi pasti itu kan, buat banggain keluarga juga, banggain sekolah juga. Amin. Terus kakak juga lagi mau nyari magang gitu, coba nyari magang, lowongan kerja. Yang paling gampang sekarang saat ini kan magang jadi guru online, bener gak? Iya. Iya. Nah itu lagi banyak banget, apalagi ini aku coba lagi cari-cari, itu paling gampang. Mungkin lowongan kerja terdekat aku dan yang pasti bisa ngembangin talenta musik aku di ITB Jazz mungkin nanti di sana. Amin lah. Oke, amin.
Jadi dengan magang itu juga bakalan mudah juga ya nanti untuk lamar kerjanya karena udah banyak pengalaman kerjanya. Iya, Bener benar gak? banget. Iya. Betul banget. Iya, oke. Ini ngomongin tentang plan kedepannya dan passion. Ini kira-kira Kak Marvel dan Kak Keiko dulu pas di SMA 68 ikut ekskul apa nih Kak? Bareng gak nih jawabnya nih? Bareng gak nih Kalau jawabnya? saya sih Bareng sama. dong, bareng. Oh sama ya? Apa Kita tuh? ekskulnya sama soalnya. Sama. Oh, Kita iya, tosla apa tuh? dua-duanya. Tosla. Oh, tosla. Keren Aku juga banget. tosla. Oh, oke. Kak Marvel nggak mau ngembangin musiknya kakak nih di perkuliahan nanti? Mau sih, makanya coba mau masuk nanti ITB Jazz, mungkin itu kan salah satu UKM di sana. Mungkin bisa di sana aku bisa kembangin gitu. Iya tuh Kak, keren. Ya. Ditunggu. Oke. Emang dulu Kak Marvel main apa Kak di tosla? Main apa ya? Main musik. Drum Main musik. musik. Dengar-dengar Kakak main apa, drums ya? Ya, drum. Ya. Betul, Iya. Kalau drum. Kak Keiko apa Kak Keiko? Gue cuma nyanyi doang guys. Gue Oh. cuma nyanyi Bagus, suaranya doang. bagus. Suaranya bagus pasti. Merdu. Bagus. Makasih deh. Oke. Nah, Oh iya, ngomong-ngomong SNM ini, Kak Keiko nyerahin sertifikat nggak sih atau Kak Marvel juga buat pas pendaftaran itu? Karena gue nggak terlalu ambis dulu, gue cuma nyerahin satu sih. Oh, Tapi gue nyerahin. Kalau Kak Marvel? Ya, kalau aku nyerahin sih kebetulan puji Tuhan pas banget tiga-tiganya aku juga aku kirim. Karena sebenarnya aku nyari lomba tuh juga telat banget. Pas kelas 12 semester 1 baru ngejar. Itu pas banget lagi sibuk-sibuknya juga. Jadi itu jadi salah satu kesulitan aku juga. Makanya mungkin pesan buat adik-adik yang kelas 10 sama 11 yang nanti bakal kelas 12 juga. Ya. Cari lomba, jangan pernah nolak apapun lombanya. Ikutin aja. Namanya juga nyoba buat pengalaman juga. Iya benar. Jadi cari aja lomba, ada ambil, ikutin aja gitu. Masalah menang atau enggaknya belakangan gitu kan. Kita nyoba. Buat pengalaman ya Kak. Iya benar. Oke tuh pesan dari ini nih dari Kak Marvel untuk pendengar podcast. Mumpung ini berhubung masih online nih, cobalah cari waktu buat cari-cari lomba, olimpiade atau apapun lombanya. Ikutin aja dulu gitu. Menang atau kalah itu belakangan. Yang penting kalian juga udah ada pengalaman lomba gitu ya Kak. Ya, kalau menang alhamdulillah, kalah nggak apa-apa. Berarti bukan. Nggak apa-apa. Oke. Betul. Nah, aku mau nanya nih Kak. Hal yang harus dilakukan untuk mengikuti SNMPTN tuh apa aja sih Kak? Kayak misalnya dari daftarnya, terus seleksinya, itu kayak tahap-tahapannya gimana tuh Kak? Dari Kak Keiko dulu mungkin. Untuk daftar dan seleksinya, menurut gue kayak kita tinggal terima beres aja ya. Soalnya kan kita didaftarin sama sekolah, terus seleksinya juga nggak transparan ke kita. Terus jadi kayak ya itu benar-benar dipegang sama UI gitu loh, universitasnya gitu loh. Terus ya paling itu kalian disiapin supaya kalian bisa masuk 40% sama bisa lolos SNM-nya aja kali ya. Menurut gue kalau yang untuk kalian siapin supaya bisa masuk 40% ya kalian belajar tinggiin rata-rata kalian, itu pasti perlu banget. Sama untuk supaya kalian bisa keterima SNM-nya ya kalian harus bikin strategi terbaik supaya kalian bisa lolos gitu loh. Mulai riset tahun-tahun sebelumnya yang keterima SNM itu jurusan apa aja, terus teman-teman kalian milih jurusan apa aja, terus dengan rata-rata berapa gitu, itu pertimbangin supaya bisa bikin strategi yang ampuh lah gitu. Oh ya, sama ini ya Kak, mata pelajaran juga berpengaruh ya. Misalkan kalau saya ingin masuk psikologi nih, berarti mata pelajaran psikologi berarti yang harus tinggi tuh sosiologi maupun bahasa Inggris gitu ya. Iya. Tapi usahain 6 mata pelajaran itu kalian
tinggi dan nggak turun gitu loh. Oke, kalau dari Kak Marcel gimana Kak? Ya kalau menurut aku ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan dilakukan buat menempuh SNMPTN ini. Mungkin yang pertama, step pertama tuh yang pasti doa itu. Kalau aku bilang step pertama pasti doa. Udah yang kedua belajar yang rajin, coba bikin target nilai, coba buat juga time management kita biar belajarnya bisa terstruktur, dan jangan pernah berpikiran nilainya kecil aja dulu biar nanti nggak susah naikinnya. Itu ngetrend banget dulu dari kelas 10 itu jangan. Karena kita nggak tahu kedepannya gimana, kita nggak bisa jamin nilai kita tuh akan selalu naik atau bahkan bisa tinggi banget, nggak bisa. Karena aku juga sendiri nilaiku tuh sebenarnya naik turun gitu. Cuman karena rata-rata aku aja yang gede, menurut aku bisa masuk gitu. Terus dan ingat tadi yang Keiko bilang, kita harus kenalin juga teman kita, lawan kita sendiri. Kita cari tahu jurusannya apa, rata-ratanya berapa gitu. Dan riset juga buat alumni yang udah keterima, itu mereka dapat jurusan apa aja, berapa banyak mungkin kuotanya gitu sih. Karena dan juga jangan lupa ambis dari kelas 10 itu yang penting juga. Memang benar dari kelas 10 kita harus udah mulai naikin nilai kita, dapat nilai bagus itu penting banget. Karena ujung-ujungnya aja kita penyaringan 40% itu yang dilihat bukan ini grafiknya nilainya naik, ini grafik nilainya turun. Enggak, tapi yang dilihat kan rata-rata total turun. Iya benar. Iya benar, emang cuma rata-rata totalnya doang yang dilihat sama sekolah dan LTPNT mungkin. Iya. Jadi memang penting banget buat ambis dari kelas 10, itu yang penting, salah satu stepnya buat kalian mau terima SNM gitu ya. Betul. Sama jangan lupa strategi SNMPTN, kalian juga harus pinter-pinter gitu nyarinya jurusannya apa, dan yang pasti harus sesuai sama passion kalian. Kalau nggak sesuai jangan sampai nggak sesuai sama passion gitu. Iya itu bener banget yang tadi Kak Marve bilang dulu waktu saya kelas 10 juga di 68 itu agak booming juga yang kata masa semester 1 udah rendahin aja gitu. Sampai tapi sekarang iya sekarang apa ya? Iya, tapi pas akhir-akhir ini ya penyesalan di akhirnya ya udah. Jadi nilai nggak tinggi-tinggi banget gitu. Karena dari kelas 10 emang udah lumayan kecil. Oke. Untuk nilai kan Kak Keiko dan Kak Marvel juga lumayan tinggi ya untuk seleksi ini. Nah, pasti ada perasaan nggak pede atau insecure dong Kak. Gimana sih Kak kalau boleh tahu kayak cara menghadapi perasaan nggak pede gitu pada seleksi SNM maupun di angkatan Kakak maupun di satu Indonesia gitu. Dari Kak Keiko dulu coba. Gini ya, perasaan gak pede itu menurut gue wajar ya, karena kan balik lagi ke seleksinya yang gak transparan ke kita gitu. Kalian tanam aja ke pikiran kalian kayak jalur SNMPTN itu bukanlah jalur undangan gitu loh, tapi jalur keberuntungan, dan gak semua orang kan di dunia ini yang beruntung gitu loh. Jadi kayak kalau kalian beruntung ya kalian akan dapat, dan kalian kalau nggak beruntung ya kalian nggak dapat gitu loh. Dan itu kalau kalian udah tanam itu di kepala kalian ya itu akan menurunkan ekspektasi kalian gitu loh. Karena yang membuat kalian nggak pede dan kecewa itu kan ekspektasi kalian sendiri kan. Ya udah gitu, yang penting kalian udah melakukan sesuatu yang terbaik gitu loh. Jadi ya udah. Jadi serahin aja semuanya ke Tuhan gitu ya kan. Terus ya tetap kan kalian udah tahu nggak pede sama SNM, jangan sampai kalian udah masuk 40% udah santai dan nggak belajar untuk UTBK gitu loh. Itu jangan banget. Jadi gitu loh. Jadi walaupun jeleknya kalian nggak keterima, kalian masih ada persiapan untuk UTBK. Jadi gitulah. Gitu sih. Iya, jadi untuk yang udah diterima nih di kuota SNM, ya jangan bersantai-santai aja lah, karena kan SNM juga jalur goib ya, banyak yang bilang juga nggak tahu gimana itunya, karena yang tahu cuma pihak LTMPT sama ya Tuhan gitu. Jadi usahain belajar juga untuk SBM, SIMAK ataupun ujian-ujian tertulis lainnya lah ya.
Iya, oke. Ya, Kalau dari Kak Marvel gimana? nah, kalau aku sendiri sih ya kembali lagi bener kata Keiko bilang tadi, kita jangan berpikir kalau wah jangan berekspektasi lebih sama SNM, karena kita tahu emang SNM kan nilainya nggak transparan banget, nggak secara terbuka dan tidak secara objektif. Kita juga nggak tahu kenapa aku bisa keterima, kenapa dia enggak, kita nggak tahu kenapa alasannya. Cuman kalau buat aku sendiri, coba kalian fokusin justru ke jalur lain, kayak anggap aja kalau dapat SNM tuh kayak bonus gitu, kayak dapat bonus gitu. Tapi tetap kalian fokusnya coba di jalur-jalur lain kayak UTBK yang mungkin jalurnya pasti ya, tertulis gitu kan. Itu lebih menurut aku sih salah satu cara buat kita ngilangin rasa nggak pede kita. Terus kalau dibilang kalian mau ningkatin rasa percaya diri kalian juga bisa, kalian bisa lakukan rasionalisasi SNMPTN gitu kan. Dan kalian bisa tahu nih peluang kalian berapa gitu. Dan juga aku mau kasih tahu fun fact nih buat teman-teman kelas 10 sama kelas 11. Kalau misalnya dari tahun ke tahun yang aku tahu untuk ranking 10 besar dari jurusan IPA, ranking 10 paralel ya, itu 80% semuanya pasti keterima. Dan ya 60% sampai 70% lah itu untuk ranking 11 sampai 20 udah pasti keterima semua gitu sih. Jadi buat kalian yang udah rankingnya di atas, mungkin buat jurusan IPA ya, kalian tenang aja gitu, kalian tenang, yang penting jurusan kalian tuh strategi jurusan kalian tuh penting, ada kalian terapin gitu, dan ya udah sisanya tinggal doa, kalian siapin UTBK gitu. Oh iya betul. Jadi yang udah masuk ranking 10 besar paralel nih, maksudnya jangan jangan terlalu pede juga. Iya, jangan terlalu pede juga gitu. Tetap harus siapin. Benar, dan juga strategi ya nomor 1. Strategi juga. Walaupun nilai tinggi, tapi strateginya juga acak-acakan atau enggak nyediain strategi, percuma ya Kak. Buat apa gitu? Iya, benar banget. Oke, ngomongin strategi nih Kak. Tips and trick Kak Marvel dan Kak Keiko bisa masuk SNMPTN tuh gimana Kak? Mungkin dari strateginya atau yang lainnya gimana? Dari Kak Marvel. Kalau strategi aku pertama, ya pasti strateginya itu dapetin nilai dulu, yang pasti penting. Dapetin nilai bagus itu yang penting. Yang kedua, kalian coba cari lomba. Yang aku bilang, lomba apapun itu, dan kalau bisa lomba yang bersesuaian dengan jurusan yang kita mau nanti. Makanya dari kelas 10, kalau bisa kalian udah netapin satu jurusan yang di hati kalian gitu. Jadi penting banget itu. Kalian cari-cari lomba, ya kalau bisa menang, kalau enggak ya nggak apa-apa. Penting kalian udah nyoba. Terus strategi yang kedua, kalian coba deketin teman yang pintar. Kalian deketin, ambil ilmunya. Nah, kalau lagi ulangan, kalian deketin, ambil jawabannya. Nggak boleh. Nggak boleh, itu nggak boleh. Itu nggak boleh dicontoh guys. Ambil ilmunya aja. Okay. Jadi dengan siapa kalian bergaul, itu bisa membangun kalian dalam situasi belajar kalian gitu. Yeah. Terus yang kedua, yang ketiga, banyakin komunikasi sama kakak kelas kalian gitu kan. Misalnya kalian tahu nih jurusan kakak kelas kalian, misalnya di jurusan kalian, kayak aku misalnya stay, aku tahu ada kakak kelas aku yang di stay juga. Coba komunikasi, coba kenal orangnya. Dan karena alumni itu juga salah satu faktor yang penting banget gitu. Jangan sampai kalian nggak tahu alumni kalian sendiri bahkan. Itu jangan ya. Harus banyak-banyak komunikasi sama kakak kelas. Dan juga guru BK kalau kalian masih bimbang memilih jurusan gitu. Udah, itu sih strategi aku. Oke. Kalau dari Kak Keiko gimana? Gue nggak terlalu jauh sama yang dikatakan sama Marvel ya. Kayak gue juga kayak emang udah nyiapin nilai gue dari kelas 10 gitu. Terus kayak usahain kalian berteman dengan orang-orang yang pintar supaya kalian juga terimbas ilmunya. Itu benar banget, gue setuju banget sama Marvel. Terus juga kalian harus riset kayak kakak kelas kalian yang udah diterima perkuliahan gitu. Karena untuk IPS sendiri, temen gue udah kayak buat penelitian kecil-kecilan gitu. Emang kalau misal kalian pilih jurusan dan kalian di peringkat 1 gitu, kalian kemungkinan kalian keterima itu besar ya.
Kecuali kayak kemarin gue nggak tahu, gue juga nggak ngerti kenapa hukum dari SMA 68 nggak ada sama sekali, padahal biasanya kita ada gitu loh. Jadi gitu sih. Terus ya kenalin, bener kata Marvel yang kayak kenalin kakak kelas kalian, yang kayak temen gue ada yang keterima SNM Unpad akuntansi itu tahun ini keterima 2 dari 68 karena kakak kelas yang udah di Unpad sana jadi asisten dosen gitu loh. Jadi jadi kakak kelas itu dapat membantu kemungkinan dan memperbesar kemungkinan kalian keterima gitu loh. Terus kayak ya banyak bertanya kepada guru, pokoknya guru-guru yang dapat kalian percaya gitu loh, dari guru BK, guru wali kelas kalian, itu dapat membantu sih gitu. Oke, jadi kalau misalnya masih bingung mau jurusan apa, bisa banget ke guru BK ya Kak, untuk minta bimbingannya ya Kak. Konseling juga. Dan itu jangan lupa tuh untuk yang kelas 12 mungkin ya udah mulai berteman lah sama yang teman-teman pinter lah istilahnya ya, supaya kita juga dapat ilmunya gitu. Ya kalau nggak ngedekatin ya udah kita saling belajar aja sama dia gitu, biar kita dapat ilmu juga gitu. Jangan iya benar. Ingat ya, ambil ilmunya aja, jangan jawaban. Iya. Oke. Makin bagus circle kalian, semakin bagus nilai kalian. Oh iya. Oke, gitu. Oke, pertanyaan terakhir nih untuk Kak Keiko dan Kak Marvel. Ada gak sih pesan yang mau disampaikan pada untuk para pendengar? Apalagi kan mayoritas para pendengar ini kelas 10 dan kelas 11 ya. Mungkin ada kata-kata motivasi dari Kak Keiko dan Kak Marvel gitu. Coba dari Kak Marvel. Oke, buat teman-teman yang nonton podcast ini, aku harap podcast ini bisa informatif banget mengenai SNMPTN dan juga menghibur teman-teman semua. Serta buat teman-teman yang juga masih menempuh berbagai seleksi nih, khususnya kelas 12 yang masih ikut SDM atau jalur mandiri, percayalah rezeki orang masing-masing sudah Tuhan sediakan. Dan buat teman-teman yang mungkin tahun depan atau nanti akan mengikuti berbagai jalur masuk perguruan tinggi, terutama SNM nih, aku mau kasih tahu kalau jalur SNMPTN itu jangan terlalu banyak ekspektasi di SNMPTN, kalian coba alihin ke jalur-jalur lain. Yang penting doa, belajar itu penting. Terus apapun yang terjadi, percayalah kalian jangan pernah mundur, maju terus. Terus berdoa, rajin belajar, pakai strategi dan menjalaninya. Terus tetap optimis, keep fighting, jangan pernah patah semangat. Terus berusaha sebaik-baiknya, serahkan semua hasilnya kepada Tuhan. Good luck guys, itu aja sih. Oke. Keren. Kalau dari kayak gitu. Ya, gue cuma mau bilang kayak kalian benar kata Marvel, jangan terlalu berekspektasi terlalu tinggi, karena semakin tinggi ekspektasi kalian semakin mudah juga kalian untuk kecewa kan. Terus percaya aja sama usaha apa yang udah kalian lakuin. Misalnya kalau kalian udah usaha semaksimal mungkin nih, udah belajar dari kelas 10, udah belajar mati-matian, ya udah serahin aja semuanya ke Tuhan. Yang penting kalian tetap belajar, usaha, tetap berdoa gitu kan. Terus gue mau ingetin untuk kalian yang nggak keterima SNM, jangan patah semangat. Masih banyak jalur-jalur lain kayak SBM, mandiri, sampai swasta itu masih bisa nganterin kalian ke perguruan tinggi. Ya kan? Terus ya balik lagi sih, gue cuma ingetin jangan terlalu berekspektasi tinggi aja gitu loh, karena kita nggak ada yang tahu SNM itu seleksinya kayak gimana, itu nggak transparan ke kita gitu. Terus jangan jadiin jalur SNM itu jadi jalur utama kalian. Jadi benar kata Marvel, gue setuju banget yang kayak kata Marvel tadi, SNMPTN itu cuma anggaplah sebagai bonus gitu dari semua usaha yang udah kalian lakuin. Tetap jalur utama kalian itu jalur ujian tertulis gitu. Udah sih gitu aja. Tetap semangat yang pasti. Oke. Dan kunci kesuksesan juga bukan dari perguruan tinggi negeri nggak sih Kak? Karena kan iya benar kan, kalau walaupun
yang penting basic kalian bagus, mau dimanapun kalian, Iya, kalian bener bakal banget. tetap kepake gitu loh. Jadi jangan insecure walaupun kalian tuh nggak dapet PTN ataupun ya nggak diterima gitu. Jadi mungkin ini bukan jalannya kalian aja gitu ya Kak. Jadi ya kalau emang jalan kalian di sini nggak apa-apa, jalin aja dulu. Mungkin kan juga kalian lebih sukses dari yang teman-teman kalian di PTN gitu kan, nggak tahu jalannya gimana. Iya. Oke, semoga apa yang telah disampaikan Kak Marvel dan Kak Keiko bisa memotivasi semua yang mendengar Puela episode ini ya Kak. Amin. Oh iya kan hari ini tuh pengumuman SIMAK ya, SIMAK UI. Iya guys, selesai pengumuman. Kayaknya belum deh, soalnya kan gelombang kedua aja belum kan? Oh iya, Masih UTBK ini, masih UTBK. Masih UTBK. Iya, masih UTBK. Kira saya tuh pengumuman SIMAK hari ini. Jadi mau sekalian. Enggak. Oke, ini kan ada self promotion Kak. Mungkin Kakak pengen promosi fakultas Kakak atau jurusan Kakak nih. Gimana? Dari Kak Marvel coba. Oke, sebelumnya aku juga mau kasih tahu buat teman-teman yang mungkin belum follow Instagram aku, bisa follow banget di marvel_subekti, sama jangan lupa untuk subscribe YouTube channel aku di Twin Lab Channel, karena aku akan bahas banget soal-soal seputar SBM atau UTBK buat bantu teman-teman yang lagi UTBK, khususnya buat jurusan IPA, dan juga buat teman-teman nih yang tertarik banget di jurusan teknik tentunya. Menurut aku ITB itu solusinya. Karena khususnya buat teman-teman yang khususnya buat teman-teman yang IPA banget nih, yang IPA bulan. Ayo kita kumpul, kita sokin rame-rame, kita ke ITB. Tapi buat informasi selanjutnya kalian bisa mengunjungi websitenya di www.itb.ac.id. Pokoknya good luck guys. Aku tunggu kalian di sana semua. Oke. Dari kakek kok. Dari gue kayak untuk kalian yang masih ragu sama jurusan komunikasi, gue saranin kalian gak usah ragu, karena gue menjamin semua instansi dan perusahaan akan memakai anak-anak jurusan komunikasi, karena sekarang udah di era digital dan media sosial sangat mendominasi gitu sekarang kan. Prospek kerja kita luas. Jadi kalian nggak usah takut supaya kalau misalnya kalian nggak dapat pekerjaan atau hal sebagainya gitu. Itu sih, ya gue cuma itu doang. Dan ini ya Kak, dan nggak harus jago public speaking juga kan? Iya, gue menyatakan diri gue kok gue nggak bisa public speaking. Tapi gue mau ngomong, jadi jangan terlalu ini aja gitu loh, jangan terlalu insecure sama kalian nggak bisa public speaking, kalian nggak pernah public speaking, terus jadi kalian nggak mau komunikasi, enggak. Jadi prospek kerja kita kayak bukan yang kayak entertainer doang gitu loh. Jadi kayak kita masih bisa di belakang layar gitu. Ya, jadi itu salah besar ya Kak yang perumpamaan tadi. Jadi walaupun kalian nggak jago public speaking atau nggak atau orang introvert lah gitu, itu salah banget sih. Kalau emang kalian passion di situ ya udah, dan juga nikmatin aja. Nikmatin prosesnya. Iya. Oke, gak kerasa banget nih Nay, udah 50 menit ya, hampir 1 jam bahkan ya. Iya, gak kerasa banget. Iya, udah kasihkan ngobrol sama Kak Keiko dan Kak Marvel ini. Oke nih, thank you banget buat Kak Keiko dan Kak Marvel yang udah datang sebagai guest star kita pada podcast kali ini. Dan jangan lupa follow Instagram kami @osismbk68jakarta, dan Instagram gue @aisbondan. Dan Instagram aku @nayaalena. Oke, dan jangan lupa nih Instagram kedua narasumber kita yang kece keren ini dari Kak Keiko. @keiko.os. Oke. @marvel_subekti. Oke, dan jangan lupa nih kita punya tagline. Oke, ya 1, 2, 3. Puela, your number one search for high school podcast. Oke, thank you. See you in the next video guys. Thanks guys. Dadah. Dadah.